lulus outputnya bisa jadi apa saja sama. Dan ternyata permasalahan kita itu di dunia bisnis itu banyak. Dan UTM Jakarta ingin berperan untuk masuk ke dalam dunia penyelesaian permasalahan ini, maka kita buka hukum. Jadi kalau kamu tidak belajar maksimal, tidak menyerap ilmu dengan benar, tidak mau belajar sungguh-sungguh, kamu juga keluarnya tetap sampah. Even kamu cuma kuliah di UI sekalipun, kalau kamu tidak menyerap ilmu dengan benar, serius belajar, kamu juga keluarnya tetap sampah. Yang membedakan hukum bisnis dan jurusan hukum biasa itu apa sih Bu kira-kira? Prodi hukum bisnis ini lulusannya sebenarnya berkarirnya tuh di mana sih Bu? Bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Netizen, selamat datang di episode perdana Prodi Talk. Tempat kita ngobrol santai untuk mengajak Sobat Netizen mengenal lebih dekat lagi seputar program studi dunia kampus dan juga peluang karir di masa depan. Bersama saya Fatima Sifaya dan Giva Hartawan Muhammad. Ya, ini adalah episode pertama Prodi Talk dan kita akan membahas tema yang sangat spesial. Kita akan membahas program studi baru di UTM Jakarta, yaitu program studi hukum bisnis. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang program studi hukum bisnis, kita mau mengenalkan kepada Sobat Netizen apa sih itu Prodi Talk sebenarnya. Jadi Prodi Talk itu merupakan sebuah obrolan yang langsung menghadirkan langsung para praktisi, dosen, dan juga pengelola program studi. Jadi diharapkan Prodi Talk ini bisa menjadi jembatan antara kampus dan mahasiswa, khususnya calon mahasiswa yang ingin menentukan pilihan jurusannya. Oke, melalui tema hari ini yaitu Prodi baru peluang lebih luas, kita mengangkat tema dari program studi hukum bisnis. Dan kita juga nggak berdua aja, tapi kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, dan kebetulan narasumber kita ini adalah Ketua Program Studi Hukum Bisnis di UTM Jakarta. Langsung aja nih kita sambut teman-teman. Halo Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Mungkin Sobat Netizen di sini belum mengenal Ibu nih, jadi mungkin Ibu bisa perkenalan kepada Sobat Netizen di sini. Kenalan ya gitu. Halo, sudah diperkenalkan sebenarnya, saya Kaprodi baru di hukum bisnis. Saya Setia Dharma. Ibu Setia Dharma. Bisa dipanggil kakak, kok saya masih muda. Kita masih seumuran. Kelihatan Gen-Z-nya kelihatan masih. Itu masih selisih setahun 6 bulan lah. Itu apa yang ingin kalian kenal? Intinya adalah saya adalah Kaprodi Hukum Bisnis UTM Jakarta. Hari ini kita bicara soal Prodi Hukum Bisnis. Kita bicara itu. Oke. Tapi sebelumnya kita sebagai host ingin mengucapkan selamat kepada Ibu telah menjadi program studi di hukum bisnis di UTM Jakarta ini ya teman-teman. Oke. Ibu kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bu? Kalau sehari-hari sih saya sebelum kesini biasanya saya nanganin masalah orang lain. Orang hukum tuh kerjaannya nanganin masalah orang lain. Saya advokat, sehari-harinya advokat. Ke kantor sendiri, ada LBH juga, jadi kalau masih ada yang mau konsultasi gratis, persilahkan datang atau datang ke kampus kita sini, UTM Jakarta. Jadi kalau sudah aktif bisa datang ke sini, karena nanti UTM Jakarta sendiri akan ada LKBH sendiri atas nama UTM Jakarta. Bismillah ya, gitu. Jadi semua mahasiswa bisa konsultasi, bisa berperan juga untuk menyelesaikan masalah orang lain lah gitu, bukan memberi masalah pada orang lain, menyelesaikan masalah, juga bukan memperpanjang masalah. Gitu ya. Jadi bismillah, setelah prodi ini berjalan nanti kita akan dirikan lembaga konsultasi dan bantuan hukum di bawah UTM Jakarta. Ya, akan ada banyak juga mahasiswa, nggak harus mahasiswa hukum di dalamnya, karena di dalam LKBH itu nanti akan ada paralegal. Paralegal itu nggak harus sarjana hukum, tapi orang-orang yang mau untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum, lulusan bisnis, lulusan apa, bergabung di dalamnya untuk membantu. Karena nanti ada lembaga konsultasi
dan bantuan hukum. Kalau lembaga konsultasi kita akan melakukan penyuluhan dan lain sebagainya terhadap masyarakat, nggak cuma orang hukum yang perlu bicara kan. Oke. Kalau boleh tahu kantornya di mana, Ibu? Di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Gitu. Sangat keren banget ya prodi Iya nih. kita ini sih, bener-bener deh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, mungkin sebagai pembuka, kenapa sih Bu bisa diceritakan nggak kenapa berdirinya prodi hukum bisnis di UTM Jakarta ini? Ya, ini kan kita sebenarnya kan masih anak-anak ya. Universitas kita ini Iya, Betul. masih new ya, Bu ya. Iya, Nio. masih batita ya. Masih batita ya. Nah, tapi kita sudah punya hukum bisnis, sudah ada manajemen dan lain sebagainya. Dan ternyata permasalahan kita itu di dunia bisnis itu banyak. Dan UTM Jakarta ingin berperan untuk masuk ke dalam dunia penyelesaian permasalahan ini. Maka kita buka hukum. Prodi hukum bisnis. Kenapa kita menawarkan prodi hukum bisnis? Karena memang permasalahan bisnis, permasalahan-permasalahan usaha sekarang sangat banyak sehingga kita butuh orang-orang lulusan hukum yang siap pakai, yang paham soal hukum tapi juga paham soal bisnis. Gitu. Jadi kita sih harapannya adalah orang-orang yang lulusan UTM Jakarta nanti yang bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Dengan jujur. Iya. Harus ada tambahin ya. Gitu. Berintegritas karena sebenarnya pokok dari permasalahan kita soal hukum ini adalah soal integritas. Jadi kita berharap lulusan UTMJ selain sarjana hukum juga berintegritas gitu. Yang membedakan hukum bisnis dan jurusan hukum biasa itu apa sih, Bu, kira-kira? Sebenarnya sama-sama sarjana hukum ya. Sama-sama sarjana hukum. Tidak ada istilah SHB gitu, nggak ada. Nggak ada. Sama-sama sarjana hukum. Kalau soal sentuhannya nanti ke lulus outputnya bisa jadi apa saja sama dengan lulusan hukum lainnya, bisa jadi jaksa, bisa jadi pengacara, bisa jadi legal, bisa jadi apa saja sama dengan sarjana hukum lainnya. Cuman kenapa kita mengkhususkan ke bisnis, artinya dia memiliki spesialisasi hukum bisnis. Kenapa? Karena hukum itu cabangnya banyak, ada tata negara, ada pidana, ada hukum Islam, banyak. Nah, kita mengkhususkan diri ke hukum bisnis. Karena tadi itu menjawab persoalan bisnis, maka sarjana hukum harus paham apa sih masalah bisnis hari ini. Itu setidaknya tahun ini, tahun ke depan apa sih? Maka sarjana hukum juga harus paham itu dan kita spesialisasikan diri untuk itu. Untuk menjawab permasalahan bisnis, melahirkan pengacara yang paham hukum, paham permasalahan bisnis, paham permasalahan hukum bisnis. Gitu. Kira itu. Oke. Tapi selain menjawab kebutuhan industri, Bu, visi apa yang ingin Capai. yang dicapai di program Hukum studi hukum bisnis. bisnis ini di UTM? Selain kita ingin berperan juga nih di negara kita ini, negara tercinta merah putih plus 62 gitu kan. Sekarang kita nyebut negara kita plus 62 ya. Ya udah sangat terkenal di mana-mana, oh negara plus 62. Oke, siapa lagi kalau bukan negara merah putih ini kan. Jadi kita berharap visi kita adalah melahirkan sarjana hukum nih Muhammadiyah Jakarta nih. Gitu. Yaitu tadi sarjana hukum, pandai juga tentang permasalahan bisnis. Sebenarnya kita juga memiliki kekhususan ada digital di dalam mata kuliah kita banyak sekali tentang mata kuliah pengetahuan digital karena kita nanti arahnya adalah hukum bisnis digital sebenarnya. Iya, tapi juga kita mau lahir sarjana hukum tuh punya karakter gitu, berintegritas, punya nurani yang bersih gitu. Karena kalau enggak kita cuman melahirkan sarjana hukum yang cuman tahu hukum tapi tidak punya cukup moral gitu. Gitu ya. Kalau bisa dia jangan ngotorin hukum kita gitu, tapi memberi warna yang indah gitu, memberi inspirasi bahwa kamu adalah output yang berkualitas, punya rasa takut sama Tuhan, punya karakter, punya integritas gitu. Jadi visi kita adalah melahirkan sarjana hukum yang berintegritas sebenarnya. Gitu. Bisa membedakan itu dan juga bisa bersikap jujur karena kalau kita takut sama Tuhan, bismillah ya, semoga sih orang-orang yang lahir outputnya dari UTM Jakarta ini memiliki rasa takut sama Tuhan, berarti mereka akan lebih jujur, lebih baik. Gitu.
Kalau dari sisi kurikulum nih Bu, apa sih yang ingin ditonjolkan di prodi hukum bisnis ini? Selain tentang hukum bisnis, kita juga hukum bisnis digital gitu. Jadi kan bisnis sekarang itu merambah termasuk ke kontrak-kontrak digital. Juga merambah pada semua transaksi digital. Jadi kita di mata kuliah kurikulum kita banyak mata kuliah mengenai termasuk bahkan kita akan ada analisis database. Salah satu mata kuliah kita itu adalah mata kuliah yang seharusnya tidak dalam hukum kan? Iya. Kita adakan di dalamnya. Ada beberapa mata kuliah juga untuk pengenalan permasalahan-permasalahan digital sekarang. Jadi mungkin ada sekitar 7 sampai 8 mata kuliah itu berkaitan dengan dunia digital. Selain yang bisnis ya, kalau yang bisnis karena memang kita khususnya dalam pembisnis, tapi di dalamnya banyak sekali karena kita berharap sarjana hukum kita mengerti hukum dan digital gitu. Ini dunia digitalisasi, jangan sampai pengacara itu tahunya cuma undang-undang doang gitu. Permasalahan itu ternyata oh bagaimana kalau transaksinya seperti ini? Resikonya apa? Oh, kalau seperti ini. Kalau digital, kalau transaksi seperti ini, oh submit itu tinggal contreng, submit, selesai. Ada perjanjian di dalamnya. Sarjana hukum harus paham resiko dari yang dia submit tadi. Gak ada tanda tangan, gak ada. Oh kamu scan, submit, selesai. Ada risiko dalamnya ada. Nah sarjana hukum harus paham. Nah di situ kita punya mata kuliah nih. Oke, jadi bukan hanya sekedar belajar hukum ataupun bisnis, tapi juga digital itu nggak terlupakan ya Bu? Enggak, kita tambahkan mata kuliah. Oke, bagus banget. Karena memang kedepannya itu kayaknya semua serba digital ya. Iya. Ya, jadi memang Iya, jadi sarjana hukum harus belajar juga dunia digital ini, gitu. Jangan belajar hukum aja. sangat Bener sih. menarik sih. Prodi ini tuh sangat menarik ya teman-teman. Karena sebenarnya jarang sih nemuin yang hukum bisnis tapi juga belajar digital. Karena kebanyakan tuh ya fokusnya ke hukum aja gitu kan. Sebenarnya ya dua prodi yang bisa dikombin jadi satu gitu Bu ya. Kan hukum dan bisnis. Bisnis, bahasanya. Iya, jadi ditambah 3 ya. Iya, Jadi 3 ya, karena di dalamnya berarti ada teknologi kan, gitu. Ada apa TI ada di dalamnya, gitu. Jadi mahasiswa tuh nggak ketinggalan zaman lah istilahnya, nggak ketinggalan teknologinya juga. Karena belajar database. Karena saya sendiri prodi bisnis digital juga belajar database. Makanya pas ada prodi hukum bisnis belajar database kayak, oh keren banget gitu. Iya, minimal dia tahu analisis database itu apa sih isi di dalamnya, apa sih yang mungkin karena sekarang itu ada audit digital. Gitu. Jadi dia jangan sampai tidak tahu. Untuk nantinya nih calon mahasiswa yang ingin masuk ke program studi hukum bisnis, materi apa sih yang akan mereka kuasai Bu di prodi ini? Yang harusnya mereka kuasai. Ya. Hukum udah pasti ya. Jadi jangan sampai orang oh karena hukum bisnis nanti bisnis enggak, hukum. Semua hukum mereka pasti harus kuasai juga. Even itu hukum pidana perdata, tata negara tetap ada pelajarannya, hanya memang dia tidak sedalam ketika dia mulai memasuki ranah ke hukum bisnis. Jadi outputnya adalah orang-orang yang mengerti hukum secara keseluruhan, secara komprehensif, kemudian didalami ditambah spesial dengan hukum bisnis dan hukum bisnis digital gitu. Itu aja. Karena bisnis digital sekarang juga lagi melambung tinggi nih, permasalahannya juga luar biasa banyak. Jadi sarjana hukum harus paham nih masalahnya di mana, penyelesaiannya bagaimana, resiko hukumnya apa kalau begini gitu. Maka dia harus paham bukan cuma soal hukum bisnis, tapi juga bagaimana ketika itu masuk ke dalam dunia digital. Kalau boleh tahu tuh masalahnya apa aja tuh Bu, kalau buat hukum bisnis digital itu? Maksudnya masalahnya gimana? Yang kasusnya misalnya. Oh banyak sekarang. Pinjol itu sebenarnya masuk ke dalam bisnis digital ya kan. Sekarang banyak sekali orang bingung ketika dia kemudian minjem uang, pinjol, terus bunganya besar, nggak tahu dia ya protesnya ke siapa.
Mau sarjana hukum harus paham kemana nih penyelesaiannya, bunganya besar, bengkak, dia nggak tahu cara penyelesaiannya, yang didatangin rumahnya, atau nama baiknya dirusak, atau dia kemudian ditagih di kantor tempat dia bekerja. Nah, ini hal-hal seperti ini tuh bercampur antara bisnis digital sama KUHP pun ada di situ, pencemaran lain sebagainya. Nah, sarjana hukum harus paham ini di kotak masalah ini ada di mana, penyelesaiannya bagaimana. Gitu. Maka banyak sekali permasalahan kita, termasuk kontrak-kontrak. Sekarang kita bisnis itu udah ekspor impor. Bisnis itu kita sudah melampaui batas-batas negara. Iya kan? Kadang-kadang kita nggak ketemu sama teman bisnis kita. Dia tinggalnya di China, kita tinggal di Jakarta. Kontraknya bagaimana dibuat? Terus kalau sengketa bagaimana? Apakah sah kita hanya telepon-teleponan, kirim barcode segala macam, tanda tangan digital dan sebagainya? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini orang hukum harus tahu nih. Di sini nih, di dunia hukum bisnis harus dipelajari. Nah, mereka harus belajar. Iya. Gitu. Tapi menarik juga berarti. Sangat menarik kalian anak-anak bisnis juga harus paham bahwa ini ada hukumnya nih. Jadi semua tuh Gitu. berdasarkan hukum ya, bukan berdasarkan. Iya, karena kalau misalnya kita nggak tahu hukumnya, ketika masalah timbul kita nggak tahu cara menyelesaikannya. Nah, tahu cara menyelesaikannya kalau kita tahu hukumnya. Dan juga harus paham bukan cuma hukumnya, tapi juga paham bagaimana proses ini telah dibuat. Nah, berarti kan hukum bisnisnya dipelajari, digitalnya dipelajari, hukumnya dipelajari, baru kita bisa menyelesaikannya. Gitu. Sih benar-benar. Tapi kalau melihat ke depan nih Bu, nanti untuk prodi hukum bisnis ini lulusannya sebenarnya berkarirnya tuh di mana sih Bu? Bisa Di ranah. gitu. Kalau karirnya itu yang namanya sarjana hukum karirnya banyak peluangnya ya. Karena semua sarjana hukum bisa berkarir di mana saja. Nah, di hukum bisnis kita UTM Jakarta, SH juga lahirnya. Mereka bisa apa? Jaksa pun mereka bisa, hakim mereka bisa, pengacara udah pasti bisa. Kemudian mereka bisa jadi legal di perusahaan, bisa menjadi legal corporate atau bisa jadi kadang-kadang bisa jadi HR juga, HRD maksud saya ya. Iya, biasanya perusahaan itu ngerekrut HR itu kalau nggak lulusan psikolog, lulusan SH, lulusan hukum, ya kan? Dan banyak lagi peluang karena nggak semua, walaupun kita sarjana hukum, peluang berkarir kita itu bisa di departemen apa saja, di bagian apa saja yang kadang-kadang nggak ada bau-bau hukumnya. Tapi kan mereka membutuhkan orang yang tahu cara bikin peraturan, tahu cara bikin tata tertib, tahu cara bikin SK dan orang-orang hukum memahami. Gitu. SOP kan biasanya orang hukum yang membuat SOP itu. Dan di hukum bisnis kita belajar kontrak, belajar bagaimana cara membuat perjanjian, membuat peraturan, termasuk membuat SOP. Pelajar kita akan cari mahasiswa kita untuk. Jadi memang peluangnya di prodi hukum bisnis tuh sangat beragam ya Bu. Jadi sangat banyak. Betul. Karena bakal dibutuhin banget di dunia industri nanti ya. Tapi kalau dari prodi hukum bisnis sendiri tuh kedepannya nanti mahasiswa yang sudah bergabung nih Bu akan dibekali dengan magang atau praktek di dunia industri secara langsung atau gimana? Kita sih merencanakannya begitu. Kita memang membuka ruang dan peluang untuk mereka nanti berpraktek. Mungkin kita juga akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan termasuk untuk magang atau di kantor-kantor pengacara, teman-teman kantor pengacara untuk mereka belajar untuk jadi pengacara atau setidaknya belajar menyelesaikan permasalahan lah gitu. Ya, jadi kita memang itu arahnya. Kenapa mau pindah jurusan? Boleh loh mau pindah jurusan. Boleh. Boleh. Double degree mungkin bisa double degree. Iya, bisa double degree. Sambil ya kan? Iya, saya double degree tapi S2, S1 belum. MM-nya saya di sini, MH-nya saya di UMJ. Buat S1-nya sarjana hukum ya, Bu? Iya dong. Oh, iya. Karena nggak bisa jadi pengacara. Karena untuk jadi pengacara itu harus SH. Iya. Pengacara tuh lulus dari S1 atau? Lulus S1. Dan pengacara itu harus ada sertifikasi gitu kan?
Ada pendidikan namanya pendidikan profesi advokat. Kampus kita akan menyelenggarakan itu kerjasama nanti dengan Pradi. Oh, berarti kalau kita udah buka sih Bu ya? Apa sudah dibuka atau belum Bu pendaftarannya itu? Kalau untuk pendaftaran kita sudah mulai pembukaan ya bagi teman-teman yang mau bergabung dengan kita. Buka situs UTMJ atau menghubungi bagian pendaftaran. Tapi sebagai prodi kan prodi baru ya Bu, baru launching ya. Apa sih tantangan sebagai kaprodi gitu untuk memegang prodi baru ini? Tantangannya sih banyak ya. Salah satunya adalah kita ini kan seperti tadi kita Batita, ya kan? Terus ini prodi baru juga. Sedangkan kita ada di Jakarta. Ada begitu banyak universitas di Jakarta ini bahkan termasuk sekolah tinggi hukum. Banyak universitas yang ada hukumnya. Artinya tantangan terbesar kita adalah mencari mahasiswa. Gitu. Kalau yang lainnya mungkin itu tidak menjadi tantangan paling besar ya karena kayak penelitian dan lain sebagainya menurut saya itu sesuatu yang normal memang harus dilakukan. Tapi tantangan terbesar sebagai prodi baru adalah untuk mengenalkan ini ke semua orang di seluruh Jakarta dan Indonesia. Gitu. Ya, semoga dengan adanya prodi hukum bisnis bisa teman-teman di luar sana yang mungkin nggak tahu kalau misalnya UTM tuh punya prodi baru jadi bisa tahu gitu dan bisa mendaftarkan diri ke UTM Jakarta ini. Karena jujur mendengar tadi peluangnya memang bagus Banyak banget banget. ternyata, kayak gimana ya? Kayak bagus deh pokoknya. Iya. Kalau kita SPK kan kalau hukum kan ya cuma mungkin jaksa, pengacara. Tapi kalau Sebagai hukum bisnis aja ini gitu ya. bisa ke semuanya Bu ya. Ke semua. Ya, sebenarnya semua sarjana hukum itu bisa ke jaksa dan pengacara pada dasarnya ya gitu, pada dasarnya. Cuman kan ketika mereka sudah keluar ya pilihan gitu. Ini kan soal bisa atau tidak bisa, kembali ke perorangannya. Pilihanmu apa? Gitu. Jadi guru bisa nggak bisa, asal dia jadi ambil AK4 misalnya gitu. Tapi SH bisa gitu. Biasanya bimbingan konseling SH nggak sih? SPI, psikologi, ya. PSI, PSI, nah, SPSI, SPSI. Untuk kedepannya nih harapan dan pesan sebagai kaprodi hukum bisnis untuk nantinya calon mahasiswa bergabung di UTM itu apa Bu? Pesan-pesan nanti untuk mahasiswa yang ingin bergabung di UTM Jakarta dengan memilih jurusan prodi hukum bisnis, jurusan hukum bisnis. Pesannya sih untuk yang tertarik untuk kuliah di hukum, kuliah di mana saja sih sebenarnya, cuman karena ini pertanyaannya soal hukum, makanya di hukum, UTM Jakarta gitu. Bagi teman-teman yang sudah bergabung masuk, adik-adik yang bergabung nanti masuk, yang harus kalian pikirkan adalah lagu itu sesuai sama penyanyinya. Jadi bukan sesuai sama lagunya. Maksudnya, kamu kuliah di mana saja itu tergantung sama kamu. Kamu jangan melihat bahwa, oh ini saya kuliahnya maunya di universitas yang bagus, yang besar. Jadi kalau kamu tidak belajar maksimal, tidak menyerap ilmu dengan benar, tidak mau belajar sungguh-sungguh, kamu juga keluarnya tetap sampah. Even kamu cuma kuliah di UI sekalipun, kalau kamu tidak menyerap ilmu dengan benar, serius belajar, kamu juga keluarnya tetap sampah. Tapi kalau kamu kuliah kecil di mana saja, di universitas kecil di mana saja di seluruh pelosok Indonesia, tapi kamu belajar dengan benar, kamu ambil tanggung jawabmu sebagai pelajar, kamu keluar sebagai mutiara. Jadi di mana saja kalau kamu memilih untuk bergabung, UTM Jakarta belajar dengan benar. Kamu keluar berharga. Kata-kata yang bagus banget ya teman-teman. Tapi memang sih pada nyatanya nih, apalagi Gen Z pengennya kuliahnya di yang universitas bagus lah pokoknya yang hits banget gitu, yang terkenal banget. Tapi kembali lagi sih ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana ingin kuliah dan bergabung di UTM Jakarta tuh kayak sebuah
kebanggaan juga buat kita ya teman-teman. Jadi jangan dilihat dari universitasnya, tapi dari kemampuan diri teman-teman aja gimana gitu. Cara teman-teman mengembangkan diri di kampus itu gimana. Oke. Sangat luar biasa ya hari ini. Kita mendapatkan insight baru tentang program studi hukum bisnis yang tadinya kita nggak tahu nih. Kita kira hukum bisnis ya udah kita nggak belajar digital gitu. Ternyata belajar juga digital, itu bagus sih. Semoga dengan adanya pembahasan kita hari ini mengenai program studi hukum bisnis bisa menjadi Insight. bisa Baru. menjadi insight yang bagus untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang lagi bingung sebenarnya mau menentukan jurusan itu yang mana gitu. Semoga program studi hukum bisnis ini bisa menjadi jurusan terbaik untuk teman-teman yang ingin bergabung ke UTM Jakarta. Amin. Sebelumnya kita sebagai host mau berterima kasih kepada Bu Setia Dharma. Manggil apa nih? Bu Setia ya, Bu Setia aja. Kakak. Oke, sebelumnya kita mau berterima kasih banyak kepada Kaprodi baru kita nih teman-teman yang sangat keren dan luar biasa. Terima kasih untuk waktunya ya, udah kami iniin. Udah hadir. Sobat Tutizen, terima kasih yang udah mendengarkan. Jangan lupa untuk follow semua sosial medianya UTM Jakarta, mulai dari Instagram, Facebook, X, TikTok, dan juga pastinya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel UTM Jakarta. Nantikan episode-episode Prodi Talk selanjutnya dengan pembahasan yang bakal lebih seru lagi dan lebih mendalam lagi ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.